Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang model problem based learning atau model pembelajaran berbasis masalah. Pengertiannya. Nah, model pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan semua jenjang pendidikan dan juga untuk semua pelajaran. Model ini merupakan model pembelajaran yang menjadikan masalah sebagai titik tolak paling penting dalam pembelajaran. Dalam problem based learning ini, para siswa menggunakan masalah sebagai pemicu atau skenario untuk menentukan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkannya. Nah, selanjutnya mereka akan melakukan studi yang tidak tergantung pada orang lain, melakukannya secara mandiri sebelum masuk ke dalam kelas untuk menyempurnakan pengetahuan yang diperoleh sebelumnya, baik itu melalui diskusi kelompok maupun secara klasikal. Nah, bisa dibilang dengan kata lain yaitu problem based learning ini bukan tentang bagaimana menyelesaikan masalah, melainkan menggunakan masalah yang sesuai untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan. B, yaitu landasan pengembangan problem based learning. Pengembangan pembelajaran berbasis masalah dilandasi oleh dua hal. Nah, yang pertama yaitu landasan teoritis dan juga yang kedua landasan faktual. C, prinsip-prinsip pengembangan problem based learning. Terdapat beberapa prinsip penting dalam pengembangan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, yaitu yang pertama adalah masalah merupakan titik awal proses pembelajaran. Yang kedua, masalah berdasarkan pada masalah kehidupan nyata ataupun realistis yang dipilih untuk memenuhi tujuan dan juga kriteria pendidikan. Yang ketiga, pembelajaran berbasis aktivitas yang melibatkan siswa dalam kegiatan penelitian dan pengambilan keputusan. Yang keempat, pemecahan masalah merupakan tujuan dan juga metode pembelajaran. Yang kelima, pembelajaran berbasis kelompok atau kolaboratif. Yang keenam, yaitu memberikan pengalaman autentik. Yang ketujuh, melibatkan siswa sebagai pemangku kepentingan dalam situasi masalah. Yang kedelapan, metodologi berdasarkan pembelajaran berbasis inquiry. Yang kesembilan, mengutamakan berpikir tingkat tinggi dalam berkomunikasi. D, karakteristiknya. Model pembelajaran ini memiliki karakteristik yaitu yang pertama, pembelajaran harus berpusat pada siswa atau student-centered. Pembelajaran berpusat pada siswa karena siswa diberikan kebebasan untuk mempelajari topik yang paling menarik perhatiannya dan untuk menentukan bagaimana mereka ingin mempelajarinya. Yang kedua, pembelajaran harus terjadi pada kelompok kecil siswa di bawah bimbingan tutor atau gurunya. Hal ini sejalan dengan pendapat Merit dan kawan-kawan pada tahun 2017 yang mengharuskan siswa untuk bekerja secara aktif dan juga kolaboratif dalam kelompok kecil untuk menyelidiki, mengajukan pertanyaan, mengumpulkan informasi, dan juga melaksanakan pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Yang ketiga yaitu tutor sebagai fasilitator atau pembimbing. Problem based learning melibatkan guru dalam pembelajaran hanya sebagai fasilitator untuk menciptakan peluang bagi siswa di mana mereka dengan mengevaluasi pembelajaran, mengembangkan keterampilan memecahkan masalah, dan juga mempromosikan pemikiran kritis. Yang keempat yaitu masalah autentik, terutama ditemui dalam urutan pembelajaran sebelum persiapan dan studi telah terjadi. Pembelajaran problem based learning ini didasarkan pada skenario yang dihadapkan pada situasi nyata atau realistik dari berbagai variabel masalah.
Yang kelima yaitu permasalahan yang dihadapi digunakan sebagai alat untuk mencapai pengetahuan yang dibutuhkan dan kemampuan untuk memecahkan masalah yang diperlukan untuk akhirnya dapat memecahkan masalah tersebut. Dan selanjutnya atau yang keenam yaitu informasi baru diperoleh melalui pembelajaran mandiri. Hal ini dapat diartikan bahwa secara individu dan kolaboratif bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Yang ketujuh, siswa belajar menganalisis dalam memecahkan masalah representatif. Problem-based learning ini menuntut siswa untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengumpulkan informasi, dan mencari solusi yang tepat untuk pemecahan sebuah masalah. Yang kedelapan, pembelajaran berbasis refleksi diri. Penilaian diri dan juga menerapkan perlu dilakukan pada saat menyelesaikan setiap masalah. Dan pada akhir setiap unit kurikuler, tujuan siswa dalam memantau pemahaman mereka dan belajar menyesuaikan strategi untuk belajar. Yaitu tahapan problem-based learning dalam pembelajaran. Tahapan problem-based learning dari Matthews dan Aidinli dibuat pada tahun 2007. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama ada penemuan masalah. Di sini pembelajaran dimulai dengan menjelaskan tujuan, manfaat, sasaran, dan juga aktivitas-aktivitas problem-based learning yang akan dilaksanakan. Yang kedua yaitu eksplorasi yang diketahui dan yang tidak diketahui. Siswa harus ditanya tentang pengalaman pribadi sebelumnya dengan masalah yang dapat diberikan latihan perbaca di dalamnya. Selama proses eksplorasi ini diketahui dan tidak diketahui, siswa harus memahami masalahnya, mengetahui bahwa tidak ada jawaban atau solusi tunggal, dan mengidentifikasi solusi yang paling tepat dan bersikap untuk menjelaskan mengapa siswa memilihnya. Yang ketiga yaitu menghasilkan solusi yang mungkin. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, pada tahap eksplorasi, siswa membuat dan mencatat solusi-solusi yang mungkin untuk pemecahan masalah. Yang keempat yaitu mempertimbangkan konsekuensi dan memilih solusi yang paling layak. Tahapan yang terakhir adalah siswa dapat mempertimbangkan konsekuensi berbagai solusi yang telah dihasilkannya, serta memilih atau yang mana yang paling tepat digunakan dalam pemecahan masalah yang terkait. Nah, pada tahap inilah siswa juga diberikan kesempatan untuk mempresentasikan dan juga membagikan hasil pekerjaan mereka. Sistem penilaian problem-based learning. Penilaian dilakukan pada problem-based learning dengan memadukan 3 aspek, yaitu pengetahuan, sikap, dan juga kecakapan. Penilaian pembelajaran dengan problem-based learning dilakukan dengan authentic assessment atau penilaian autentik. Penilaian ini dapat dilakukan dengan portofolio yang merupakan kumpulan sistematis pekerjaan-pekerjaan siswa yang dianalisis untuk melihat kemampuan belajar atau kemajuan belajar dalam kurun waktu tertentu dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran. Penilaian dalam pendekatan problem-based learning ini dilakukan dengan cara evaluasi diri atau self-assessment dan peer assessment. Ya, ada pun yang dimaksud dengan self-assessment yaitu penilaian yang dilakukan oleh pembelajar itu sendiri terhadap usaha-usaha serta hasil pekerjaannya dengan merujuk pada tujuan yang ingin dicapai oleh pembelajaran itu sendiri dalam proses pembelajaran. Kemudian, peer assessment. Nah, penilaian ini di mana pembelajaran berdiskusi untuk memberikan penilaian terhadap upaya dan hasil menyelesaikan tugas-tugas yang telah dilakukannya sendiri maupun oleh teman dan juga kelompoknya. Alasan penggunaan problem-based learning. Dalam pembelajaran, ada beberapa alasan penting dari penggunaan PBL. Karena problem-based learning itu memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan model pembelajaran yang lainnya. Adapun beberapa keunggulannya yaitu yang pertama, dapat mengembangkan atau meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Kedua, dapat memberikan pembelajaran aktif.
3. Dapat mengembangkan keterampilan berkomunikasi. 4. Dapat mengembangkan keterampilan bekerja dalam kelompok. 5. Dapat mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Yang keenam, memperoleh pembelajaran bermakna dan juga ketahanan pengetahuan. Ketujuh, berpengaruh positif terhadap perkembangan konseptual dan memperbaiki miskonsepsi siswa. Kedelapan, dapat meningkatkan self-directed skill. Yang kesembilan, lebih meningkatkan minat dan juga motivasi siswa. Kesepuluh, lebih meningkatkan kemampuan siswa untuk bertanya. Dan yang terakhir, yaitu lebih meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Nah, itulah tadi beberapa keunggulannya. Di samping memiliki beberapa keunggulan atau kelebihan, model ini juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, model ini membutuhkan keterampilan manajemen komunikasi verbal dan nonverbal yang memadai, baik pada guru sebagai fasilitator maupun siswa sebagai objek atau subjek dalam belajar. 2. Tidak semua siswa dapat mudah belajar melalui problem based learning. Ketiga, keberhasilan problem based learning ini memerlukan kepiawaian guru mendesain pembelajaran yang dapat mengaktifkan peserta, yang mampu mengonstruksi pengetahuan dalam proses pemecahan masalah. Yang keempat, sangat jarang diterapkan pada ilmu sosial dan humaniora yang terlihat dari sedikitnya penelitian yang telah dilakukan. Yang kelima, memiliki prosedur yang cukup rumit, oleh karena itu perlu banyak waktu dalam persiapan maupun implementasinya. Yang keenam, model ini berbasis self-directed learning yang membutuhkan minat dan juga motivasi yang tinggi dan siswa dalam pemecahan masalah. Yang ketujuh yaitu memerlukan sumber belajar yang memadai seperti literatur audiovisual, teknologi internet, dan sebagainya untuk memberikan efek kepada siswa dalam mengumpulkan informasi yang lebih luas. H, yaitu faktor pendukung dan penghambat problem based learning dalam pembelajaran. Ada beberapa faktor keberhasilan implementasi problem based learning dalam pembelajaran ditentukan oleh guru, siswa, dan sumber belajar. Selain terdapat faktor pendukung, keberhasilan juga terdapat faktor penghambat, yaitu yang pertama, siswa dan kognitif harus siap untuk memecahkan masalah tersebut dan terlibat dalam pembelajaran mandiri. Kedua, melaksanakan sesuatu yang baru bisa menjadikan kesulitan bagi siswa maupun guru itu sendiri. Yang ketiga, dalam pelaksanaannya, problem based learning ini memerlukan waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan metode ceramah. Yang keempat, kurangnya ketersediaan sumber belajar seperti buku referensi dan juga fasilitas teknologi terutama di daerah-daerah terpencil yang menyebabkan kurangnya keleluasan siswa untuk mengumpulkan informasi. Nah, itulah pemaparan saya mengenai model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.